Ya, tapi kalau kita melihat, ini analisis ya, kita melihat partisipasi pemilih di Jakarta itu rendah, itu yang dikeluhkan oleh atau digaungkan oleh Ridwan Kamil dan Suswono. Sebenarnya kita juga bisa bertanya-tanya kan, kenapa rendah? Ya karena adanya pasangan ini, ya benar kan? Betul, nggak ada pilihan. Tidak ada pilihan gitu loh, karena pilkada Jakarta itu sangat terbatas dengan 2 calon dan kita tahu salah satunya diset oleh penguasa. Maka pemilih pun juga sudah ogah sebenarnya untuk ikut memilih karena melihat dengan calon mungkin yang tidak memenuhi kriteria mereka, terus juga ada kemudian cawe-cawe dari penguasa gitu ya. Jadi ya menurut gue ya itu juga salah satu penyebabnya partisipasi rendah itu ya pasangan ini gitu loh. Dan justru mereka yang kemudian meneriakkan kok partisipasinya rendah ya karena lu coy gitu kan sebenarnya ya kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kambas LJ. Ini ada video sangat keren, menarik, yaitu membahas babak akhir Pilkada DKI Jakarta, guys. Yang ini membahas tentang kekalahan Pak Prabowo dan Jokowi, dan juga skenario Pilkada Jakarta 2 putaran. Apakah skenario apa atau apa, kita simak dengan kakak-kakak tempo.com. Bocor halus, kita gas. Keren. Oke, tapi menarik tadi yang disebutkan oleh Egy soal faktor Prabowo. Jadi penegasannya Egy, Prabowo memang tidak ingin Ridwan Kamil dan Suswono menggugat ke MK. Jadi memang ketika diajukan saat itu hasilnya keluar, quick count keluar gitu. Real count KPU keluar. Sempat ada upaya mengeksersis seberapa mungkin bila memang ini harus 2 putaran gitu. Ya bagaimanapun caranya kan, betul. Istilahnya waktu itu. Kita dapat info kalau Prabowo sempat memanggil petinggi Gerindra gitu ke rumahnya untuk memaparkan ya, mempresentasikan seperti apa sih peluangnya gitu. Dan saat itu yang opsi yang muncul memang hanya lewat gugatan MK atau JR ya, judicial review gitu. Walaupun begitu disebutkan dua-duanya sama-sama sulit gitu, sama-sama berat gitu. Permintaan Prabowo ini muncul sebenarnya dipicu oleh pertemuan dengan Jokowi. Aduh, lagi keluar nama itu. Ya. Betul, mungkin ini yang hari Jumat ya. Betul, yang di Kertanegara. Mungkin lu juga udah pada dengar ya bahwa Jokowi dan Prabowo bertemu saat itu malam hari ya. Dan salah satu yang dibahas, banyak yang dibahas, tapi salah satunya memang terkait Pilkada Jakarta dan seberapa besar peluang Pilkada bisa berjalan 2 putaran gitu. Dalam pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu, apakah Jokowi juga memberikan masukan kepada Prabowo apa risikonya jika Pramono Anung jadi gubernur? Ya, ada pembahasan terkait itu, Pram. Yang paling memang dikhawatirkan adalah faktor Anies lagi-lagi. Anies Baswedan. Betul, karena kan dalam proses pilkada kemarin Anies mendukung Pramono ya, walaupun di akhir-akhir gitu. Tapi kemudian ada kekhawatiran bahwa dengan kemenangan Pramono ini akan memberi panggung gitu lebih kepada Anies Baswedan. Ya, konteksnya mungkin bisa dibaca juga untuk 2029 mungkin kan. Yeah. Mulai beredar gosip mungkin lu juga pada dengar 2029 bisa jadi Anies Pram misalkan. Hal-hal seperti ini yang kemudian dikhawatirkan dan disodorkan gitu kepada Prabowo saat itu. Ya, dan memang PDIP sendiri juga kita sudah ketemu dengan beberapa orang di PDIP ya. Dia sempat mereka menyebutkan informasi bahwa PDIP akan memberikan panggung untuk Anies Baswedan paling tidak sampai dengan 2029 kan ya. Dan ini yang diwaspadai oleh Jokowi maupun Prabowo. Tapi sudah ada kejelasan belum sih memberi panggungnya itu seperti apa? Belum sampai sejauh itu sih, Pram. Cuman memang kita dapat infonya komitmen itu ada. Cuman akan seperti apa gitu, apakah bicara 2029 atau bahkan sebelum itu kita belum dapat. Mereka juga belum menyepakati sampai sejauh itu yang kita dapat infonya ya. Mungkin kita aja belum tahu ya. Mungkin kita belum tahu kan, tapi masih diumpetin, masih 5 tahun lagi soalnya. Masih panjang. Gitu. Jangan buru-buru. Nah, tapi skenario 2 putaran itu memang masih diinginkan oleh Jokowi saat bertemu dengan Prabowo. Betul, Pram. Jadi di Jumat itu memang ada pembicaraan Pilkada Jakarta ini bisa atau tidak untuk 2 putaran begitu ya. Opsi itu masih terus menyala, masih terus hidup. Titik poinnya adalah saat KPU mengumumkan siapa pemenang pemilu di hari apa tuh ya? Hari Minggu. Hari Minggu. Nah, disitulah semua berubah. Jadi jeda 2 hari kan, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, tapi Prabowo sendiri
mengiyakan nggak? Menurut sejumlah sumber ya Pram, Prabowo itu tidak menjanjikan dan tidak mengiyakan begitu, tapi ya dicoba aja lah istilahnya. Artinya opsi itu terus berjalan sampai akhirnya di keputusan KPU di hari Minggu, yang mana KPU menyatakan bahwa Pramono Rano ini mendapatkan 50,07% pemilih ya di Pilgub Jakarta. Ya, tapi Prabowo berhitung nggak sebenarnya kalau kemudian Pilkada Jakarta ini yang menuai sorotan publik gitu kan, ini kemudian berjalan 2 putaran, apa risikonya buat pemerintahnya? Apakah itu diperhitungkan oleh Prabowo? Iya, diperhitungkan. Jadi ada narasumber yang cerita ya mengetahui pertemuan itu dan sering diskusi lah di Gerindra juga. Dia bilang bahwa salah satu diperhitungkan adalah ketenangan begitu ya. Perjalannya pemerintahan ini akan bisa terganggu kalau ada demonstrasi atau apa sih istilahnya itu yang kemarin demo tuh Indonesia darurat ya. Jadi dia berkaca pada yang kasus pilkada. Jadi ada kekhawatiran itu nanti misalkan banyak demonstrasi segala macam. Apalagi ini kan belum 100 hari Prabowo menjabat sebagai presiden gitu ya. Masa belum 100 hari menjabat tiba-tiba sudah ada demonstrasi di mana-mana di Jakarta di titik-titik itu yang dipertimbangkan. Kenapa itu dipertimbangkan? Karena kan kalau kita ngobrol dengan PDIP, mereka memang sudah mempersiapkan kan kalau misalkan tetap 2 putaran itu simpul-simpul di masyarakat itu bisa dikerahkan untuk melakukan aksi demonstrasi yang menuntut keadilan dalam pilkada, meskipun dia juga sering curang kan di pilkada sebelumnya begitu Bram. Itu sih ceritanya. Tapi sebelum jauh lagi, yang tadi kan si Egy menjelaskan detik-detik krusial di hari Rabu ya. Ini juga di kubunya Pramono Rano ini juga melihat situasi politik ya. Dia itu tidak mau membuat suatu gerakan yang membuat sentimen politik ke Prabowo tuh semakin buruk gitu. Maksud gua adalah dulu kan waktu hasil real count ya Gia, itu kan sempat ada arak-arakan massa di Bundaran HI. Nah, awalnya itu mau diadakan suatu acara juga untuk melegitimasi lah istilah mereka itu kemenangan Pramono Rano. Semacam pesta kemenangan gitu ya, betul. Pesta rakyat Pesta rakyat biar supaya narasinya bahwa memang ini Pramono Rano ini gubernur Jakarta terpilih dan lain-lain. Tapi karena ada suatu peristiwa menggantung ini ya, MK ini, akhirnya semua agenda itu ditunda. Sampai memang semuanya ini clear dulu lah lapangan, baru mereka akan nanti merayakan kemenangan gitu. Oke. Dan Pram pun terlihat irit bicara ya Sen ya. Itu memang alasannya itu juga ya. Ya memang. Jadi kan kita juga berupaya kan untuk majalah Tempo itu untuk membuat suatu wawancara khusus ya Pramono ataupun Rano kan. Tapi keduanya bilang sampai semua proses selesai dulu. Kalau kita ngobrol ke sejumlah tim mereka juga memang irit bicara atau menjaga supaya tidak berbicara ke media agar situasi politik ini berjalan kondusif. Nah, tapi ada nggak sih komunikasi sebenarnya antara Pramono Anung dengan Prabowo Subianto? Ada Pram. Jadi ini sejumlah sumber yang cerita ya bahwa pasca KPU mengumumkan hasil Pilgub Jakarta adalah telepon antara Pramono dengan Prabowo. Intinya bahwa Pramono ini berjanji dan siap menjalankan program-program pemerintah pusat di Jakarta. Prabowo langsung gitu kan. Makanya hari Minggu sampai Rabu kan akhirnya kan berjalan proses-proses politik, dan Rabu akhirnya kubu Ridwan Kamil tidak mendaftarkan ke MK. Tapi kalau kita tarik ke belakang Pram, sebetulnya komunikasi antara Pramono dengan kubu Gerindra itu sudah terjadi saat hasil quick count. Jadi ada yang cerita Pramono ini telepon-teleponan juga sama orang nomor 2-nya di Gerindra gitu kan. Nah, siapa itu? Sekjennya Gerindra Ahmad Muzani, kan sekjen nomor 2 kan. Iya. Makanya dia lebih tinggi lagi ya. Kan sekjen dulu. Oke. Nah, di situ sudah ada komunikasi dan Pramono menitipkan salam kepada Prabowo melalui Muzani gitu. Lalu ya akhirnya komunikasi terakhir ya itu, dan juga ada perannya abangnya Egy di situ kan. Siapa itu? Sufmi Dasko Ahmad, ketua harian di situ yang juga menjembatani lah ya bahwa untuk komunikasi antara Prabowo dengan Pramono Anung. Jadi ya karena sejumlah lobby-lobby politik inilah makanya proses gugatan di MK itu tidak dilakukan oleh kubunya Ridwan Kamil. Ya. Yang gue dengar juga bahkan ada komunikasi lewat anaknya
Pramono Anung. Ya, ada yang cerita begitu kan. Jadi anaknya Pramono Anung ini kan Bupati Kediri ya, terpilih ya dalam pilkada ini. Jadi diteleponlah oleh siapa tuh Menteri Dito Aryo Tejo. Nah, di sampingnya Dito ada siapa Gi? Sufmi Dasko Ahmad. Ya, Sufmi Dasko Ahmad. Lalu sini ada ayahnya begitu kan. Jadi saling komunikasi lah di situ. Makanya ya udah, seperti lagi-lagi konklusinya adalah tidak terjadi gugatan ke MK. Oke. Dan Pram, kepastian soal sikap Prabowo ini juga sempat disampaikan ke Megawati ya. Ada komunikasi antara Prabowo dan Megawati. Betul, tapi tidak langsung Pram. Jadi gimana? ada penghubungnya. Penghubungnya ini Pram, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang memang terkenal cukup dekat gitu dengan Megawati. Sangat dekat, bukan cukup dekat lagi. Betul. Dan pesan yang dibawa adalah Jakarta tidak akan diganggu. Gitu. Ini yang kemudian memberi kepastian kepada PDIP gitu dan juga Pramono Anung bahwa ya ini tidak akan berlanjut proses di MK ini gitu. Walaupun mereka tetap waspada ya. Ya. Artinya kubu Pramono sendiri juga tidak langsung serta-merta percaya pada ucapan presiden. Betul. Nah, karena Pram bilang serta-merta, gue teringat cerita narasumber. Dia ngasih cerita bahwa di tanggal 28 November setelah real count itu, Jokowi dengan Pramono itu sudah telepon-teleponan berkomunikasi. Yang nelpon siapa? Gi, siapa Gi yang nelpon duluan Gi? Jokowi gitu. Jadi memang bahkan dia sudah berupaya menghubungi Pramono itu sejak 27 malam ya. Setelah quick count keluar ya. Betul, sebelum final count keluar dia sudah mencoba menghubungi. Cuman saat itu posisinya sudah istirahat Pramnya. Jadi akhirnya mereka bisa berkomunikasi via telepon itu di 28 pagi ya, Kamis pagi ya itu. Oke, dalam pembicaraan itu apa yang disampaikan oleh Jokowi? Ya, narasumber cerita itu sudah mengucapkan selamat ya Pak Pramono sudah menang di Pilgub Jakarta. Selain Jokowi, narasumber yang sama dan ada juga sebenarnya narasumber lain yang cerita itu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga sudah mengucapkan hal yang sama ke Pramono. Yang baru saja memimpin rapat kayak lu ini ya, dengan ada laptop di sampingnya ya. Ngapain dia? Rencana kerja yang implementatif. terus Kita punya potensi besar. Terus? Nah udah itu aja yang gue ingat. Iya Bram. Jadi sudah mengucapkan selamat lah di tanggal 28 itu. Masalahnya di kubu mereka itu percaya dengan ucapan itu. Percaya karo Jokowi gitu ya. Mereka mewaspadai ini karena kan ibaratnya di mereka ini bilang kalau Jokowi bilang A pasti kebalikannya begitu kan. Mereka masih mewaspadai gugatan di MK. Iya, karena kan Pramono Anung itu kan waktu awal-awal itu kan juga didukung sama Jokowi. Betul. Terus kemudian di tengah jalan Jokowinya berbalik ya kan. Terus ke ujuk-ujuk menelpon mengucapkan selamat gitu loh. Tunggu terus sepertinya gitu kali ya yang ada di pikiran mereka ya. Pramono juga sebel yang itu ya, yang konteks bahwa saya dari Ridwan Kamil kan. Semua itu jadi semakin keras di situ kan. Langsung Pramono ketemu Anies. Padahal kan sudah ada komitmen kan di awal-awal Pramono itu menjabat supaya yang nggak diganggu dan tidak diganjarkan kan. Yaitu. Tapi tiba-tiba berbelok semua. Ya makanya jadi Anies ditarik, terus tiba-tiba dapat telepon kring dari Solo gitu ya. Tapi mereka nggak percaya, Bram. Nggak percaya gitu aja. Karena kemudian juga faktanya toh itu kan kejadian tanggal 28. Ya. Sementara pertemuan dengan antara Jokowi dan Prabowo masih membahas soal putaran kedua kan minggu lalu kan. Seminggu kemudian setelah itu ya. Udah bener itu sih. Udah bener antisipasinya. Pramono Anung dan kubunya tidak percaya ya kan. Daripada ditipu lagi gitu kan. Oke, di sini kan sebenarnya kan sempat ada skenario 2 putaran yang diinginkan oleh Jokowi dan juga sempat didukung oleh Prabowo. Nah, tapi sebenarnya ini mendapatkan penerimaan nggak sih dari partai-partai pendukung Ridwan Kamil sendiri? Sebetulnya partai pendukung Ridwan Kamil lainnya selain Gerindra dan Golkar itu Gerindra, PKS ya udah biar ini kan hasil pemilu kan, pemilu Jakarta ya sudah kuat ya, buat apa lagi sih diupayakan 2 putaran dan lain-lainnya kan. Bisa juga dibaca pernyataan-pernyataan para politikus itu kan, bahwa mereka sudah mengucapkan hasil Jakarta ini legitimate, mengucapkan kemenangan kepada Pramono Rano begitu kan. Itu kan bisa diartikan bahwa memang mereka itu berbeda jalan
setelah keputusan begitu kan, Pram. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini kan pernah diulas berkali-kali di Bocor Alus, di majalah Tempo, karena partai-partai itu sebel bener sama Ridwan Kamil. Ini kita dengar langsung kan ya Dengar dari langsung. salah petinggi partai itu kan. Karena berbagai faktor lah yang Ridwan Kamil dianggap tidak komunikatif dengan para partai politik, disuruh turun ke tempat A yang masanya kurang banyak ataupun masih sedikit dia tidak mau. Lalu juga pengalaman di Jawa Barat yang partai-partai ya udah di istilahnya itu seperti kacang lupa kulit lah para politikus itu bilang. Bahkan dulu ya masih ada salah satu petinggi partai pendukung Jokowi cerita sama gua waktu dia ke Jawa Barat saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai gubernur, itu enggak didatengin sama Ridwan Kamil. Segitunya ya. Sampai segitunya mereka. Jadi ceritanya, jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membuat apa istilahnya, ini bukan setengah hati lagi begitu ya, Bang. Ya. Ogah-ogahan lah kan. Iya. Oke, tapi artinya rencana ini memang tidak didukung penuh ya oleh para pendukung. Tidak didukung penuh. Oke, dan akhirnya Ridwan Kamil lah yang ditinggal Ya, oleh para pendukungnya ya. Betul. Tapi Ridwan Kamil menerima kekalahannya. Ada kompensasinya nggak sih? Nya aya tuh Pra. Ya. Pria Beongbong memang luar biasa. Oke, gimana? Yang Kumaha. kita dengar, Ridwan Kamil bisa jadi akan mendapatkan posisi ketua Dewan Aglomerasi yang saat ini undang-undangnya kayaknya lagi digodok kalau nggak salah. Sudah diketok ya? Undang-undang DKJ DKJ. ya? Ya, dia jadi akan menjadi ketua Dewan Aglomerasi. Betul, Pra. Ini kan mengkoordinasikan wilayah-wilayah Jakarta dan sekitarnya kan. Tuh satelit ya, kota-kota satelit. 10 daerah gitu kan. Tangerang, Depok, Bekasi. Tapi gue dengar juga ada posisi menteri. Ada, dulu sempat memang diwacanakan dia akan mendapatkan jabatan PU, Pekerjaan Umum. Menteri Pekerjaan Umum. Itu kan dipegang sama Demokrat toh? Betul, itu yang kemudian membuat Ridwan Kamil ini kabarnya agak galau karena agak sulit juga kemudian bila kemudian harus menggeser Demokrat dari posisi itu, Pram. Jadi ya apakah Prabowo akan memberikan itu ke Ridwan Kamil dan melepas Demokrat? Ya, gue juga nggak yakin Prabowo akan mengambil resiko itu gitu. Makanya muncullah opsi ketua Dewan Aglomerasi itu. Oh iya. Enak ya. Iya kan, udah kalah terus kemudian tetap dapat posisi. Wah. Gitu ya. Ya iya dong, enak itu. Kalau kalah ya harusnya udah kalah aja gitu loh. Tapi seenggaknya kan kalau Jakarta itu kan membawahi 5 wali kota ya, Bram. Jakarta Selatan, Barat, Utara, Timur, pusat sama Kepulauan Seribu kan, 6 salah gua. Kalau ketua Dewan Aglomerasi itu membawahi 10. Lebih banyak ya? Lebih banyak. Jadi jangan patah semangat Kang Ridwan Kamil. Di bawah 10-nya itu akan nurut sama Kang Ridwan Kamil termasuk Gubernur Jakarta. Tetap enak, udah kalah, ya kan? Ketawanya Egy gitu banget sih, kayak nggak rela gitu. Gubernurnya Egy tuh. Gubernur Egy, Bekas gubernur. mantan gubernur. Oke. Nah tapi sebenarnya Ridwan Kamil nih menyadari nggak sih faktor apa saja yang membuat dia itu kalah? Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu tadi yang disampaikan oleh kakak-kakak di tempo.co ataupun juga Bocor Alus guys. Dan ini nggak ada yang itu yang Mbak wanita, saya lupa namanya siapa ya guys. Ini membahas tentang kekalahan Pak Prabowo dan Jokowi, skenario Pilkada Jakarta 2 putaran guys. Dan ternyata ada pembicaraan 2 putaran antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo guys, dan akhirnya tidak terjadi dan tetap 1 putaran dan yang menang yaitu Pak Pramono Rano. Dan ini juga bisa diterima dengan legowo oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi dan juga pendukung Pak Ridwan Kamil yang lainnya guys. Dan ini juga menyangkut apa tadi guys, lupa saya kebanyakan. Oke, semoga ini bisa menjadi pilihan rakyat Jakarta yang akan membawa kebaikan guys untuk di kemudian hari dan khususnya masa jabatan Pak Pramono Rano guys, dengan jalankan jabatan atau aturannya sesuai undang-undang dan juga
memberi kesejahteraan bagi rakyat DKI Jakarta. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mengedukasi masyarakat. Gas.